Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi. Yang saya hormati dan yang saya sayangi adik-adik mahasiswa semester 6 Putra dan Putri. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan perkuliahan linguistik meskipun suasananya berbeda dari sebelum-sebelumnya. Dan saya ucapkan selamat malam. Tempat saya malam pada saat saya membuat video ini. Selamat siang bagi kalian yang menyaksikan video ini. Adik mahasiswa dan mahasiswa yang insya mudah-mudahan pandemi corona ini cepat berlalu sehingga kita bisa bertemu lagi dalam KBM 12 seperti biasanya. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang faktor pembelajaran B2 atau bahasa kedua. Ingat ya, kan ada B1, ada B2. Jadi kalau B2 itu bahasa kedua. Kalau B1 bahasa pertama. Kan seperti itu dalam bahasa yang B1 itu bahasa yang diperoleh pertama kali di lingkungan keluarga. Namanya B1. Kemudian faktor pembelajaran bahasa kedua atau B2. Orang kan belajar bahasa kedua, baik itu bahasa Arab, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Tentunya ada faktor yang mempengaruhi intensitas, kemudian cara memperolehnya, kecepatannya. Itu pasti ada yang mempengaruhi. Ada faktornya. Yang pertama adalah faktor motivasi. Motivasi dalam pembelajaran bahasa berupa dorongan yang datang dari dalam diri pembelajar yang menyebabkan pembelajar memiliki keinginan yang kuat untuk mempelajari suatu bahasa kedua. Jadi motivasi itu kalau dalam pembelajaran bahasa itu sesuatu yang muncul atau yang keluar dari dalam diri seseorang yang menyebabkan orang itu kuat, semangatnya tinggi dalam mempelajari bahasa kedua. Itu namanya motivasi. Jadi apapun kalau ada motivasinya itu biasanya sukses. Kalian kuliah ada motivasinya. Bahkan motivasi saya ingin menjadi guru bahasa Arab. Motivasi saya ingin menjadi penerjemah. Motivasi saya ingin menjadi TKW misalkan, atau TKI ke luar negeri, ke Arab sana, ke Dubai, misalkan seperti itu. Jika kalian itu kendor dalam belajar bahasa, ingatlah motivasi yang kalian miliki. Insya Allah semangat lagi. Dalam psikolinguistik terdapat dua fungsi motivasi dalam pembelajaran bahasa kedua. Yang pertama adalah fungsi integratif. Saya besarkan. Fungsi integratif. Fungsi integratif adalah motivasi mendorong seseorang untuk mempelajari suatu bahasa karena adanya keinginan untuk berkomunikasi dengan masyarakat penutur atau menjadi bagian anggota masyarakat bahasa tersebut. Jadi fungsi integratif ini mempelajari bahasa kedua karena ingin berkomunikasi dengan masyarakat penutur atau bahasa yang sedang dipelajari itu. Ingin menjadi bagian daripada masyarakat bahasa yang sedang dipelajari. Itu disebut dengan fungsi integratif. Kemudian fungsi instrumental.
adalah motivasi yang mendorong seseorang untuk memiliki kemauan mempelajari B2 karena tujuan ingin memperoleh pekerjaan atau mobilitas tertentu dalam tingkatan masyarakat. Nah, sedangkan instrumental ini mempelajari bahasa kedua karena ada sesuatu yang ingin dicapai dan itu sifatnya apa ya, materi biasanya, ingin memperoleh pekerjaan, misalkan mempelajari bahasa Inggris karena ingin menjadi guru les bahasa Inggris atau ingin menjadi guide pemandu wisata, nah itu fungsi instrumental. Atau ingin menjadi guru di SMA, ingin menjadi guru bahasa Indonesia di SMA, ingin menjadi guru bahasa Arab di perguruan tinggi atau menjadi dosen, ingin menjadi dan sebagainya. Ini disebut dengan fungsi instrumental. Karena tidak mungkin ya, yang namanya pekerjaan sekarang itu semuanya butuh ijazah. Semuanya butuh ijazah, kecuali yang kerja kasar. Tapi ketika berbicara kerja-kerja yang formal, sifatnya formal, menjadi guru, kemudian menjadi atau kerja di kantor, itu pasti ijazah yang ditanyakan lebih dahulu. Kamu sekolahnya apa, ijazahnya apa, seperti itu. Bukan apa katanya itu sekolah telah melakukan peran sosial atau mengambil keterampilan yang seharusnya tidak diambil. Maksudnya apa? Maksudnya orang itu kalau tidak punya ijazah, mau bekerja apapun itu nggak dianggap ya. Misalkan ngelamar pekerjaan, kamu lulusan apa, ijazahnya apa, tidak sekolah, tapi saya pinter Pak, saya cuma lulusan SD misalkan, melamar menjadi guru bahasa Arab misalkan. Tapi saya bisa bahasa Arab, saya bisa baca tulis bahasa Arab, kemudian saya bisa ngomong dan lain sebagainya, saya bisa debat, tapi tidak punya ijazah S1 misalkan, tidak bisa, itu kan sudah aturan. Tapi saya pinter Pak, ya meskipun pinter kalau nggak ada ijazahnya, karena sekarang apa-apa ijazah yang fakta sekarang, sepintar apapun saudara, kalau tidak ada ijazahnya itu sulit untuk diterima. Ngomong ijazah saya hilang Pak, tapi ilmu saya nggak hilang, itu tetap tidak bisa. Mendingan ilmunya yang hilang tapi ijazahnya ada, itu kemungkinan masih bisa diterima. Tapi kalau ijazahnya sudah hilang, meskipun kalian mau ngomong seperti apapun, kalau masuk dalam ranah formal itu sulit untuk diterima. Selanjutnya, faktor usia. Dalam hal urutan pemerolehan, faktor usia tidak terlalu berperan. Ya, tidak ada bedanya lah. Sederhananya itu antara anak-anak dan orang tua itu nggak ada bedanya dalam mempelajari bahasa. Tapi ada tulisannya, dalam hal kecepatan dan keberhasilan, belajar bahasa kedua disimpulkan anak-anak lebih berhasil dari orang dewasa dalam memperoleh fonologi. Nah, anak-anak itu biasanya lebih cepat ketika dia mempelajari bahasa kedua itu lebih cepat dari aspek fonologinya yang dikuasai. Bahkan ya, kalau sudah mahir itu bisa seperti penutur aslinya, seperti natif atau apa namanya, penutur aslinya anak-anak. Orang dewasa lebih cepat memperoleh morfologi dan sintaksis daripada anak. Sedangkan orang dewasa itu biasanya yang lebih mudah dikuasai itu dari aspek morfologi dan sintaksis. Kemudian anak-anak lebih berhasil daripada, bukan dari frame daripada orang dewasa, tetapi tidak selalu lebih cepat.
Kemudian faktor penyajian formal. Nah, faktor penyajian formal. Karakter lingkungan. Karakter lingkungan formal itu yang pertama diwarnai faktor psikologi sosial kelas. Pengajaran di ruang kelas itu mempengaruhi juga ya. Model-model pengajaran, metode yang dipakai dalam pembelajaran daring itu juga berpengaruh. Dilakukan praseleksi data linguistik berdasarkan kurikulum. Tidak semuanya gurunya itu melakukan atau memberikan materi kepada siswa atau kepada mahasiswa, akan tetapi harus diseleksi dulu yang sesuai, yang cocok dengan kurikulumnya. Itu dalam ranah formal seperti itu. Tidak semau kita mau ngasih materi misalkan anak MI, terserah kita mau ngasih, tidak seperti itu. Kita terikat dengan yang namanya aturan. Kita terikat dengan yang namanya kurikulum. Disajikan kaidah gramatikal secara eksplisit. Jelas sekali kalau dalam penyajian format itu. Bahkan kaidah-kaidah gramatikal kadang-kadang lebih banyak dibahas dalam penyajian formal ini daripada yang non formal. Sering disajikan data dan situasi artifisial, maksudnya situasi yang buatan. Misalkan disuruh membuat kelompok, kelompok 1, kelompok 2, ayo diskusi dengan bahasa Arab atau dengan bahasa Inggris. Itu kan lingkungan yang buat artifisial. Terdapat alat-alat pengajaran, ada proyektor, ada papan tulisnya, ada bukunya, ada sembarang ya. Terdapat alat-alat pengajaran. Tidak semuanya gitu ya. Tergantung lembaganya, tergantung sekolahnya. Biasanya kalau sekolah yang sudah maju dan kaya itu lengkap, ada apa namanya AC-nya, ada AC. Kalau yang sekolah agak nggak punya uang, misalnya ada di yayasan yang masih kecil, pesantren yang kecil itu ya tidak lengkap juga. Sekarang itu kadang masih ada yang pakai kapur tulis, padahal yang lain sudah pakai spidol. Nah, tapi ada yang masih pakai kapur tulis karena keterbatasan anggaran, keterbatasan biaya. Kemudian pengaruh terhadap keberhasilan, pengaruh terhadap kompetensi yang dimiliki oleh pembelajar, pengaruh terhadap kualitas performansi, maksudnya cara atau aktualisasi dari keterampilan yang sudah dimiliki itu juga mempengaruhi. Pengaruh terhadap urutan pemerolehan dan pengaruh terhadap kecepatan pemerolehan. Lanjut, faktor bahasa pertama ini juga dianggap berpengaruh terhadap pembelajaran atau pemerolehan bahasa kedua. Bahasa pertama dianggap berpengaruh dalam penguasaan bahasa kedua karena disadari atau tidak pembelajar melakukan transfer unsur-unsur bahasa pertamanya ketika bahasa menggunakan bahasa keduanya. Akibatnya terjadilah apa yang disebut intervensi alif kode, campur kode, dan lain sebagainya. Misalnya gini, faktor bahasa pertama. Jadi bahasa pertama yang sudah kita miliki itu ketika kita mempelajari bahasa kedua itu sedikit banyak akan mengganggu terhadap pemerolehan bahasa kedua kita. Sedikit banyak mempengaruhi terhadap bahasa kedua yang sedang kita pelajari. Contohnya itu terjadi seperti apa? Interferensi bahasa atau apa ya? Campur tangan bahasa. Misalkan seperti ini. La uhibbu abi kolil kodok misalnya. Saya tidak suka bapakku karena dikit-dikit marah. Itu kan redaksi berbahasa Arab. Cuma kan susunannya, rasanya tuh kan rasa bahasa Indonesia. Saya nggak suka bapakku karena sedikit-dikit marah. Itu namanya interferensi. Ada juga intervensi dari aspek
fonologinya ya. Maksudnya ngomong bahasa Inggris, ngomong bahasa Arab, ngomong bahasa Indonesia. Tapi rasanya itu seperti bahasa pertamanya. Kadang rasa Madura, kadang rasa Jawa. Itu interferensi. Apa bisa dihilangkan? Sulit sekali dihilangkan. Interferensi atau gangguan ini sulit sekali dihilangkan. Kenapa? Karena sudah mengintek, sudah dinuranikan dalam diri pembelajar. Bagaimana solusinya? Ya, eh, dalam teori behaviorisme itu kalau ingin minimal lah dikurangi, bukan dihilangkan tapi dikurangi. Harus memperbanyak menerima stimulus. Nah, harus banyak menerima stimulus dan respon. Sudah, yaitu tentang faktor-faktor pembelajaran bahasa kedua. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan yang masih belum dimengerti, saudara bisa tulis, saudara bisa tulis dulu, mungkin nanti di akhir perkuliahan bisa dikirimkan ke saya bisa via email atau via WA, terserah bisa. Insya Allah saya jawab. Mungkin yang dari luar bisa langsung mengirim via email. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.